Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah. 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 Astagfirullahaladzim. Ilah, Supi, astagfirullahaladzim. Supi surta. Surta, ha? Tali surta. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya Aventurer. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Sobat khair, selamat pagi. Dan alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu spesial bareng Ibrahim. Masya Allah dia pegiat sosial TKI di Arab Saudi. Dan insya Allah di dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang salah satu video yang lagi viral di sosial media Arab Saudi, di mana ada seorang TKW yang katanya sih dibuang oleh majikannya dan bahkan diperlakukan juga pelecehan dan lain-lainnya. Untuk mengetahui lebih lanjut, lebih jelasnya lagi, kita langsung tanyakan ke Bang Ibrahim, di mana beliau yang sudah, karena saya sendiri pun tahu bahwa video itu dari akun medianya Bang Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bang? Alhamdulillah Sehat. Nah, kita bahas dan saya ingin tanya lebih dalam lagi, karena di dalam video tersebut yang Abang upload, tentunya nama saya itu banyak di-mention di komentar, ini bagaimana. Sedangkan saya sendiri pun bertanya, maksudnya ini video dari mana dan apakah benar atau tidak itu. Boleh dijelaskan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertemuan yang spesial bagi saya. Betul Bang. Ahlan wa sahlan. Pertemuan spesial buat Bang Hidayah Store. Jadi pertemuan yang sangat bahagia bagi saya Bang. Masya Allah. Karena pertemuan juga dari kemarin saya sempat juga pengen bertemu sama Abang. Aduh, iya sih kemarin saya sempat live juga sama Abang juga kan. Ya. Di TikTok juga numpang di ininya Bang Il juga. Nah, oke, pertanyaan Abang yang tadi sempat viral masalah kasus yang dibuangnya TKW atau pekerja di Arab Saudi. Oke, sebelum lanjut ke situ, coba lihat dulu video ini nih. Ya Allah, ini teman-teman ini yang barusan tadi jam 10 pagi sekarang stres dia tuh, lihat. Dia itu kalau lihat laki-laki, dia itu kan baru kan, Apis itu kan baru ya, disangkanya itu. Tapi kalau tadi sama Kang Udin sama itu mah enggak. Itu kayaknya ada yang ini kayak segini. Iya. Terus itu perut dijambret-jambret kayak orang ngidam gitu tuh. Tuh. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Coba di videoin. Ya dia lagi video aku kan. Hasbiyallahu ni'man wakil. Hasbiyallahu ni'man wakil. Ya Allah, kasihan ya Robbi. Ya Allah, ini teman kita nih. Dianterin sama majikannya itu disimpan di depan masjid. Di depan masjid. Dia pergi begitu saja, dia dibuang. Astagfirullahaladzim. Oke. Jadi TKW itu bekerja di Arab Saudi, tempatnya di Mekah Bang. Di Mekah. Nah, karena cuman lokasinya, karena Mekah ini juga luas Bang, belum tentu lokasinya di mana seperti itu. Intinya pas waktu dibuangnya itu tengah malam juga. Tengah malam. Oke. Nah, jadi orang Arab itu istilahnya yang buang ini orang Arab Bang. Maaf ya. Yang buang orang Arab, pastinya orang yang tahu Bang. Kalau yang nggak tahu nggak mungkin dibuang ke gudai Bang. Karena maksudnya gimana? Iya. Yang tahu maksudnya? Yang tahu jalan Bang, yang tahu jalan pengambilan. Karena gudai ini tempat pengambilan Bang untuk TKW yang ilegal di sana. Kalau yang nggak tahu dibuang di mana aja gitu. Bisa betul. Kalau orang nggak tahu mungkin bisa dibuang di jalan atau dekat toko atau dekat supermarket gitu kan Bang. Nah, tapi kalau dibuangnya di kudai berarti ini sudah pemain Bang. Istilahnya pemain dalam menipu para TKW yang bekerja di Arab sini Bang. Nah, intinya kalau bagi saya, pertama untuk yang kemarin kenapa di video, kenapa gak ada yang komen kan, kenapa gak langsung ditolong. Benar sekali. Nah, oke. Untuk teman-teman, pertama ya, ini bahas masalah video. Nah, video yang tadi kenapa kok cuman di video, kok nggak disamperin? Nah, oke teman-teman, karena di Arab di sini beda dengan negara kita, negara hukum. Nah,
siapa yang megang, siapa yang nolongin akan dijadikan saksi, akan dibawa. Itu Iya, Bang. betul. Oke, kalau yang bawa itu resmi Bang. Kalau yang nggak bawa yang resmi berarti dua masalah Bang. Iya, dan yang saya pantau sih dari video tersebut terdengar suara wanita perempuan dan nggak tahu itu identitasnya seperti apa juga. Nah, makanya Bang, yang video itu hanya mampu menolongnya dari segi apa namanya? Media. Kamera. Oke, jadi media ini Bang bisa digunakan dengan sesuai Kebutuhan atau apa ya? Iya, maksudnya hanya apalagi yang nemuin tuh perempuan Bang. Jadi Nah. perempuan itu gak mungkin deketin, apalagi orangnya sedang depresi, bisa jadi mukul Bang. Ya. Ya, mungkin dia ketakutan atau seperti apa. Jadi dari saya terima kasih sudah memvideo itu Bang. Jadi dari saya Bang. Ya saya juga sama karena Nah. dari sisi lain Bang, apa ya, kita bisa tahu kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang dialamin oleh teman-teman TKW. Betul. Dan ternyata ya ada yang seperti itu. Saya pun jadi enak gitu, harus tuntas ini kasus. Betul. Nah, jadi bagus kalau gak diunggah di media, contohnya di Facebook, tidak akan tahu. Benar. Nah, terus harusnya setelah diunggah di Facebook, nanti pihak-pihak yang berwajib, contohnya dari KJRI lah istilahnya, jadi akan gerak cepat. Di mana lokasi ini? Nah, kita kan sudah tahu. Kebanyakan maaf ya, yang bagi yang ngulangin TKW dengan jalan tarhil Bang, mungkinnya gak asing lagi melihat lokasi itu. Oh, ini lokasi seperti ini. Iya, iya. Oh, jalan gimana? Berarti langsung gerak cepat Bang ke lokasi itu di saat itu. Nah, untuk TKW yang kemarin malam ini dibuang, pertama kalau kita lihat dari posisi memang ada yang ngomong, oh perutnya kok agak besar, kok ini, gitu kok Bang. Ya, yang saya Ada baca banyak gitu? yang saya baca juga di komentar seperti itu sih. Jangan-jangan ini dilakukan seksual lah, ini dan itu, dan bahkan terlihat dalam videonya tersendiri juga kayak ininya. Ya, betul. Nggak tahu Dia apanya. mencabik-cabik ininya lah Bang Iya. istilahnya. Masalah kayak gitu Bang. Pertama, Abang kan bilang tadi harus tuntas semua masalah ini. Oke, biar tidak jadi fitnah omongan kita di luaran yang nggak jelas seperti ini Bang. Nah, nantinya kita intinya pertama kita harus nolong orang itu, amanin dulu orang itu. Nah, masalah kasus untuk dia ada kekerasan seksual atau pertama tidak digaji atau dipukul, ini di sini sudah sekarang ini bukan zaman dulu Bang. Di sini udah zaman medis kan. Nanti tim medis itu kalau memang medis jujur, dia akan ketahuan Bang. Pernah dipukul, pernah sesuatu. Iya Bang, pernah ketahuan. Karena di sini luar biasa Bang Arab Saudi ini Bang. Dengan kemajuannya teknologi dengan tenaga kesehatan ini akan ketahuan semua Bang. Saya berharap banget kalau benar-benar ini diperkosa sama majikannya, ini harus tuntas, harus benar-benar jalur hukum, karena nggak terima sebagai orang Indonesia melihat orang Indonesia Betul, seperti Bang. itu, depresi, gila. Ya biar ada titik jerah lah Bang, Benar biar sekali. tidak selalu maaf ya dipandang sebelah mata Bang. Kita kayak orang hina datang sini dikiranya kita terlalu butuh duit banget. Biar gak terlalu seperti itu Bang. Makanya jangan salahkan negara kita kalau sudah nyetop visa untuk pergi kerja ke sini Bang. Dikarenakan kalau udah terjadi kayak gitu gimana Bang? Budi Abang? Ini yang jadi pertanyaan juga sih, yang banyak dipertanyakan di antara kalangan menengah ke bawah di Indonesia. Betul. Kenapa pemerintah Jokowi kok melarang lagi untuk keberangkatan TKW? Ini jawabannya, buktinya ini. Betul. Makanya bagi saya, oke, kalau masih bisa bertahan dengan hidup menengah ke bawah Bang, pertahanin di Indonesia Bang. Itu bagi saya untuk teman-teman. Kalau sudah melihat video seperti ini, jadi jawabannya Abang tuh kenapa pemerintah kita Bapak Jokowi, Bapak Presiden Jokowi nyetop visa untuk ke sini Bang, visa kerja seperti ini. Contohnya kalau yang pertama supir sudah gak ada Bang. Benar. Istilahnya. Yang host itu Iya host. Jadi istilahnya seperti itu Bang. Jadi kita lihat jawabannya sudah ada Bang. Sekarang ini udah jawabannya. Sakit hati kan? Kalau kita melihat seperti itu. Betul. Nah sekarang pertanyaan Abang itu siapa sih yang gitu kan gitu? Ya, nah ini juga yang ingin saya tanyakan ini Bang, karena kan itu Maaf ya kan ngobrolnya ini maaf ya udah. Oke, santai aja, santai, siap. oke. Karena ini kan dari video Abang yang upload ya, jadi saya berhak menanyakan dan lebih tahu. Banyak sekali komentar dan juga orang-orang yang mention, yang menandai nama saya di komentar tersebut, di video-video tersebut, sehingga Kang Ida tolong ini nih, Kang Ida tolong ini nih, dan bahkan dari Khairul Ajam sama di mention semua media-media yang mungkin saya lebih dikenal sebagai apa ya, yang selalu update tentang TKW, dan saya pun itu baru tahu ketika nama saya ditandai dalam video Abang tersebut. Nah, sebenarnya siapa yang lebih berhak atau
apa ya istilahnya yang menangani kasus tersebut, karena yang saya tahu ini udah diupload dari akun medianya abang tersebut, saya sendiri jawab wah ini udah ada di tangan yang tepat gitu. Jadi ya kenapa mesti saya, dia lebih berpengalaman lebih jauh gitu, lebih dalam. Nah sebenarnya yang lebih berhak untuk menangani kasus seperti ini siapa? Pertama saya jawab langsung bang. Ya. Pihak KJRI. KJRI pemerintah Indonesia yang ada iya, di Saudi. Ya, yang ada khususnya KJRI Jeddah istilahnya. Karena lokasi ini ada di kawasan KJRI Jeddah. Contohnya Mekah, benar. Taif. Ini kan termasuk kawasannya bang. Sah. Hail. Pokoknya perbatasannya ini sudah termasuk. Itu KJRI Jeddah. Iya oke. Nah, dalam KJRI Jeddah sudah banyak abang kinerjanya apa, di bidang apa, semuanya udah tertera bang di sana. Nah, cuman kadang kan ngomong, kenapa kok langsung kok masih di itu, kenapa kok ini, kenapa ini, kok KJRI. Seakan-akan mau jokin KJRI, bukan masalah itu. Karena pas dibuangnya itu malam, kita kan pasti istirahat, gak mungkin 24 jam KJRI bekerja. Benar. Untuk teman-teman, contohnya ya, KJRI itu ada jam kerjanya dari jam 9 sampai jam 3.40. Pokoknya kalau ada masih yang di dalam tetap dilayani. KJRI ini kalau tutupnya itu tidak melalui ini bang, maksudnya waktu yang tak tertentu. Kalau masih ada di dalam, masih ada orang, kita layan, itulah KJRI bang. Masya Allah ya. Nah, kalau orang karena ngomongin KJRI kok gak dilayanin kok itu dia jangan kayak gitu bang. Contohnya karena dia tidak tahu kinerjanya KJRI seperti apa bang. Iya. Dan mungkin bukan satu kasus aja mungkin. Bukan satu kasus saja bang. Kita bahas nanti bang. Oke. Nah, contohnya ya. Pertama saya sebutin KJRI. Tapi kita di bawah KJRI karena KJRI ini bang hanya ada di Jeddah. Iya. Mungkin apa yang bekerja juga mungkin ada yang istirahat. Kan ada yang SPMI apa gimana bang? Maaf ya. Apa itu namanya? SBMI. Mungkin ada ya salah satu LSM gitu. LSM okay, betul. Okay. Nah. Mungkin kan ada cabang di Mekah atau ada teman-teman yang ada di Mekah yang walaupun bukan SBMI, istilah maaf ya. Karena saya terus terang. Ini lebih lebih lama tapi ya saya nggak tahu bang, karena kenapa? Contohnya maaf untuk SBMI. Perkenalkan diri Anda seperti itu. Maaf bang, perkenalkan saya orang SBMI. Nah, ini kerja saya agar kenal. Maksudnya ketika kita dikenal, kita tidak segan minta tolong bang. Bang. Iya benar sekali. Nah, contohnya walaupun istilahnya seperti itu. Nah, kan pastinya ada di Mekah. Mungkin ada di Mekah yang gerak cepatnya sebelum KJRI, karena KJRI jauh. Ya kita bantu dulu. Kita bantu bawa ke KJRI. Nah, cuman kita bang, negara kita bingung juga karena negara Arab Saudi ini negara hukum bang. Iya. Nah, sebelum masuk itu pastinya kalau kita bantu memang nggak mungkin kalau pandangan saya ini, kalau kita bicarain, oh iya ini orang Indonesia, yang depresi orang Indonesia, saya pegangin. Terus lapor polisi gitu. Ya langsung bawa ke Surto atau polisi terdekat di Mekah. Ya. Nah, ataupun langsung dibawa ke KJRI. Ya. Nanti yang laporan ke Surto jadi dari pihak KJRI sendiri bang, yang muas itu bang. Jadi walaupun bukan dalam grup atau istilahnya organisasi, yang tahu dengan cara hukumnya, cara kerjanya, cara hukum di sini, cara ngebantuinnya, bantu tolonglah gitu. Kita tolong bantu atau tahu call center, jadi itu. Iya, soalnya kan kalau para teman-teman TKW kita yang menonton video itu kan mereka seolah-olah greget gitu, kenapa nggak ditolong aja atau langsung dibawa ke rumah atau gimana, sedangkan kondisinya seperti itu. Tidak gampang bang untuk langsung ditolong dalam hal kondisi seperti itu. Andaikan saya atau abang lah, pasti shock. Bener. Shock bang. Kalau sendirian, oke, kalau kita berdua bang, saya aja contohnya, tetap saya tolong, tapi gak mungkin saya video, tetap saya teleponin teman-teman yang berwajib. Nah setelah itu, soalnya kalau saya nolongin pasti saya akan jadi saksi. Nah kalau yang bertiga, nah soalnya akan ditanyain ini dari mana, dibawa dari mana, mobil apa yang bawa, semuanya akan diusut bang. Benar sekali. Apalagi kalau sendiri takutnya jatuhnya ke kita. Bang. Jangan kamu yang ngelakuin. Nah betul bang, makanya abang yang nanya tadi siapa yang berhak, ya udah itu KJRI bang. KJRI, ya. Dan insya Allah ini sebenarnya udah terdengar belum sama pemerintah KJRI? Atau mungkin sudah atau? Kalau masalah kayak gitu sudah bang. Sudah ya, pasti karena sudah media itu udah. Media itu maaf ya bang, gak mungkin ngebiarin media sampai besar masalah ini. Nah
pasti gerak cepat. Cuman nggak mungkin KJRI, maaf ya, ngevideo saya sedang nolongin dia, sekarang sedang ditangani, sekarang sedang di ini, itu kan maaf ya bang, abang tuh sendiri kan nggak mungkin bang, pihak KJRI seperti itu. Nggak mungkin contohnya setiap apa yang dilakukan KJRI membantu WNI lah istilahnya, masa harus dikasih tahu semuanya? Kan nggak bang? Benar sekali sih. Iya. Tapi yang kita berharap mungkin apa ya, kita berdoa aja mudah-mudahan segera ditangani dan kasus tersebut kalau memang sebenarnya itu statusnya seperti apa sih, status TKW-nya, apakah benar dibuang sama majikan yang resmi, nggak digaji kayak yang tadi, atau memang karena status ilegal dimanfaatin orang Arab yang memang sedang ada berada di salah satu lokasi tersebut? Bagi saya begini bang, pertama paling gampang kasus ini selesai kalau memang betul kafilnya. Oke. Kita gampang langsung karena bisa dikirim siapa yang nerima. Ya. Nah, semua ada data bang di sini. Di Jawa Zat semua ada data. Oke. Maksudnya datanya ini di print out bang, masuk di print out. Oke. Nah, ya. orang pasti dikeluarin print outnya. Contohnya KJRI, pihak KJRI mengeluarin nomor paspor. Kalau dia sudah gak pegang identitas sama sekali, pasti dikeluarin paspornya. Setelah keluar paspornya bang, dikeluarin ke Jawa Zat. Ini jalannya ya bang, maaf, jalan untuk membuka kasus membuka kasus ini, mengusut lah kasus ini. Mengusut, ya. Pertama, kalau dia karena sudah depresi, sudah tidak megang, contohnya kan lihat dari video tadi tuh bang, tas sudah gak pegang, istilahnya identitas sudah gak pegang kan ya bang? Iya benar. Akan dikeluarin nomor paspor sesuai namanya. Nah, akan terus langsung ke Jawa Zat. Tidak harus datang orangnya bang sekarang untuk ngeluarin print out itu bang. Maksudnya harus basma, harus seperti ini. Cuman dari nomor paspor. Nomor paspor bisa keluarin bang. Masya Allah. Ya. Nah, setelah keluar dari nomor paspor bang, akan keluarin print out. Nah, di print out itu akan tertera bang. Si kapan kesini? Bukan. Di print out akan keluar. Di sana keluarnya nomor igama. Setelah nomor igama, nomor kalau dia tidak dibuat igamah atau visa ziarah atau visa yang lain tidak buat igamah, keluar namanya ragam hudud di sana. Sudah dibalak atau belum? Oke. Nomor paspor keluar lagi di sana bang. Nomor milad atau tanggal lahir akan keluar bang. Seperti itu. Terus majikan. Nah, kalau untuk majikan nanti akan ketahuan di sana bang, akan diproses dari print out bang. Nah, akan diproses setelah print out, kita akan cek visanya, kita akan cek igamanya, kita akan cek kafilnya. Kalau sudah keluar print out bang, keluar nomor igama, ketahuan bang kafilnya bang, sudah selesai bang. Mau cari gampang bang, keluarin print out, keluar nomor igama, tinggal cari kafilnya siapa, beres kok bang. Aduh, ini ternyata emang apa ya, di sini bagus juga gitu dari negara Arab Saudi. Jadi harus menjadi perhatian juga buat kita semua. Setiap kejahatan yang dilakukan di negara ini akan terusut gitu ya. Tidak bisa lari bang dari negeri sini bang. Contohnya gini aja, orang yang masuk di Arab Saudi, semua ini dalam tawanan bang, dalam pantauan bang. Abang percaya nggak? Kecuali kita tidur bang, baru kita tidak akan terpantau bang. Kalau berkasus, abang percaya? Mata kita kalau masuk di Arab Saudi diapain bang? Ya pas masuk langsung di scan kan? Ya. Setiap mata orang, garis mata ini, kalau dulu kan pakai ini bang, sidik jari. Nah, kalau di sini dua-duanya, sidik jari, mata screenshot bang. Kita bang, kalau punya kasus di Arab Saudi bang, kita akan ketahuan, posisi di mana kita ketahuan. Itu hebatnya Arab Saudi bang. Abang harus tahu. Kecuali kita nutup mata terus, apa kuat kita nutup mata kayak orang buta bang? Oke. Ini gak usah jauh-jauh ke HP, HP bisa dibuang bang. Ya. Itu Arab Saudi. Jadi kasus ini gampang kalau memang betul ini kafil yang buang, keluarin print out. Setelah print out, nomor igama dicek oleh Jawa Zat, akan keluar nama kafil. Nah. Tinggal datang ke rumahnya kafil, gak mungkin lari orang sini bang, ketangkep karena orang sini udah kepantau duluan bang. Nah, cuman yang susahnya lagi kalau ilegal. Kalau ilegal, nih yang susah. Oke, ini kafil pertama. Kita di sini, kita kabur bang ke Jeddah. Oke. Posisi dia udah kerja lagi ke Arab Saudi, ke kafil lain, ke orang Arab lain. Nah disinilah dilakukan kekerasan lah, kasus-kasus. Kadang banyak bang, maaf ya, banyak kadang nggak digaji bang. Hatta ilegal banyak nggak digaji. Kadang bang mau diperkosa bang, terus terang bang, maksudnya kejahatan seksual. Benar sekali. Ini banyak. Nah setelah dari sini
kabur udah kejahatan maksudnya udah Dilakukan. dilakukan kejahatan oleh majikan, bukan majikan ini ya, cuman majikan kerja saja, bukan majikan seutuhnya, bukan majikan hak ya istilahnya, terus dibuang. Terus Kalau terjadilah kasus seperti ini. Oke. Terus dikeluarin print out. Yang kena siapa? Kapil yang pertama, karena sistemnya dia. Padahal dia nggak tahu menau. Makanya itulah bang. Aduh, bingung. Bingung kan? Berarti intinya apa ya? Ya inilah resikonya mungkin kalau keluar dari majikan atau kabur dari majikan. Betul. Makanya, aduh, gimana ya? Untuk kasus ini sebenarnya yang susah itu bang kabur, yang tidak punya identitas sama sekali dan sudah dipermainkan oleh kafil yang bukan kafilnya bang. Nah itu urusannya besar bang. Makanya KJRI itu kalau perpanjang paspor silahkan bawa kafilnya. Kalau nggak bawa kafil, ini bang bagus bang. Tadi siang bang, maaf ya. Oke, ada yang datang bang. Jam 1.30 datang ke saya. Saya kan maaf ya bang. Biasanya tongkrongan saya di depan KJRI ada inilah, maksudnya tongkrongan saya di sana duduk ngopi sambil ini gitu bang. Nah ada ibu-ibu datang, Mas, di mana fotokopi? Di depan bu. Ngapain bu? Pengen perpanjang paspor. Iya. Terus persyaratannya apa aja mas? Janji temu. Ibu udah punya janji temu? Udah. Terus apa lagi? Ibu bawa janji temu, fotokopi paspor, hawiyah kafil, hawiyah kafil, igomahnya kafilnya, igomahnya ibu, terus kafilnya bawa. Loh, kafil saya gak dibawa. Terus gimana bu? Ibu harus bawa kafil. Ngapain kafil saya baik, ini itu. Oke, untuk ibu ini baik. Belum tentu sama yang lain. Karena tidak ada kesempatan lain bang kalau pekerja ini datang ke KJRI kecuali perpanjang paspor. Sedangkan perpanjang paspor berapa tahun bang? 5 tahun. Dengan angka 5 tahun kalau disiksa dalam 5 tahun bisa keluar KJRI enggak? Kan enggak bisa. Iya. Tujuannya KJRI suruh datang kafil, disitulah bang pertanyaannya bang. Kesempatan KJRI nanyain ke masyarakat nanyain ke TKW bang. Itu tujuannya bang. Jadi tujuannya KJRI punya tujuan tersendiri bang. Cuman kadang-kadang kita gak nerima bang dengan hal itu. Please dong, kita harus sama-sama, ayolah kita kerja sama aja dengan KJRI. Tolong, kita jangan selalu mojokin, aduh ini dan itu KJRI. Tolong, karena kita ini kurangnya informasi, kurangnya kita udah dijelasin, makanya sudah gampang semua bang. Mau janji temu sudah bisa online. Aduh, kagak bisa dapat tanggal hari ini dong, nggak ini itu deh. Udah ada, ngambil janji temu, sudah sesuai tanggal datang, akan dilayani. Iya benar. KJRI ini bukan hanya ini, Bang. Kalau jauh datang ke sana nggak tahu buat mewaid hari ini terus dapatnya ini, bilangnya dari jauh dari Taif, akan dilayani oleh KJRI. Itu KJRI. Ada juga yang ekspres, maksudnya bisa jadi 1 hari perpanjang paspor. Karena apa? Untuk meringankan, Bang. Tujuannya itu. Makanya di bawahnya kafil akan ditanya di sana, gimana kafilnya. Kadang sebelum KJRI nanyain, kalau saya udah ngelihat yang dibawa kafilnya agak takut-takut, agak gimana, kasus yang kemarin. Contohnya kasus yang kemarin, Bang. Sekarang sudah dipekerjakan. Aduh, malam saya kalau telepon itu terima kasih banyak sama saya. Di Taif. Cuman sebelum kasus ini kita bahas ini dulu. Asik nih ngobrol nih, Bang. Asik. Ya, oke, lanjut. Asik nih ngobrol nih, bener. Oke. Makanya biar jadi pengetahuan juga sih buat teman-teman yang lain. Makanya saya sangat senang sekali untuk ketemu Bang Hidayat. Senang banget ini, Bang. Nah, makanya kenapa dibawa kafilnya? Akan ditanya, Bang, kafilnya baik apa enggak? Ya. Kan gitu, Bang. Gajinya gimana? Makanya ada PK, Bang, perjanjian kerja. Sesuai tidak? Kadang banyak yang keluhan. Mas gimana? Dulu sebelum berangkat dari PT perjanjiannya seperti ini, gajinya saya seperti ini, nyampe di sini gajinya seperti ini. Makanya dibawalah kafil. Di sanalah kafil akan dimintain pertanggungjawaban dalam tanda tangan PK, Mas. Kita harus tahu gitu. Kalau tidak sesuai ngomong, jangan takut. Ntar saya pulang dipukul lagi sama majikan. Jangan takut, selama ada di KJRI, laporin apa yang terjadi dalam rumah orang atau kafil, Bang. Jadi sih kebiasaan kita merasa takut nantinya gitu. Jadi nggak usah takut, Bang.
kita ini sudah merdeka di Indonesia, Bang. Nyampe ke sini jangan takut, bawa kemerdekaan kita selagi kita benar, yang penting jangan melanggar aturan di Arab Saudi, Bang. Beres hidup kita, Bang. Itu kata orang tua saya, Bang, kata kakek saya. Nah, kerjakan pekerjaanmu, tempati ke tempatmu, tiduri tempat tidurmu. Beres, Bang. Sesuai prosedur. Betul ya? Nah, ini pelajaran ya buat teman-teman semuanya supaya lebih kuat lagi untuk menghadapi majikan istilahnya. Apalagi yang kerja di rumahan kan, karena kalau yang kerja di rumahan itu nggak terlalu bebas seperti yang di luar gitu ya, atau nggak seperti bebas yang kerja syarikat, perusahaan, mereka di rumah terus. Nah, apa sih salahnya kalau misalkan maksa kapil dalam 5 tahun sekali untuk memperpanjang ke KJRI bareng-bareng kapil, ya kan? Kasihan yang kerja di rumahan, ya wajar lah 5 tahun sekali berkunjung ke KJRI gitu. Nah, contohnya Mas, sekarang masuk ke yang bukan kafil, Bang. Kasus kemarin nih. Maksudnya yang gimana? bukan kafil gini, Bang, ceritanya. Jadi dia datang ke sini, maaf ya, untuk PT sih, Bang. Saya ngomong ke PT nih, Bang. Maaf ya, untuk PT yang ada di Indonesia.